Halo, sebelum kita mereview properti yang satu ini, saya ingin memperkenalkan H201. Ini adalah water filter yang mengeluarkan aromatic shower pada saat kita menggunakannya. Fungsinya adalah untuk mengurangi bau-bau air kaporit dan juga terutama memberikan vitamin C terhadap air yang kita gunakan sehingga membuat kulit dan juga wajah kita semakin kencang. Saya sudah pakai ini dan saya sangat suka dan saya ingin kalian mencobanya. Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan dilihat link yang ada di deskripsi ini. Halo teman-teman semua, dimanapun Anda berada, salam semangat selalu dan juga sahabat ngopi, ngobrol properti. Hari ini kita akan kembali lagi ke JGC dan ketemu dengan Bu Bella. Kita akan ngopi bersama dengan Bu Bella. Oke? Halo Bu Bella. Halo Pak. Apa kabar? Kita salamnya begini nih sekarang nih. Ya. Hari ini kita ngopi beneran nih Bu. Iya. Sudah saya bawain kopi. Waduh. Kapal Api Signature. Singkat, padat, bermutu, dan revolusioner. Oke. Mengenai ngobrol properti. Enak banget Kita dan seru ngobrol banget. sambil ngopi. Sambil minum kopi, betul. Dan pastinya kali ini kita ngebahas rumah maninjau. Hari ini rumah maninjau. Ya, Karena kemarin Matana udah ya. Sebelumnya kita sudah pernah bikin mengenai marketing galerinya Ya. Asya, lalu Yes. pernah bahas juga rumahnya Matana. Matana. Saat ini posisinya kita sekarang berada di depan rumah maninjau. Rumah maninjau. Nah, ya. Buat sahabat ngopi dan teman-teman juga yang belum melihat film atau video yang lalu, bisa diklik di link yang ada di atas ya. Nanti jangan lupa bisa dilihat. Ayo, mari kita coba lihat dalamnya ada apa nih Bu? Ini pintu rumahnya. Oke. Ini sudah menggunakan digital print ya. Oke, fingerprint ya. Ya, fingerprint. Nah, terus sekarang kita berada di living room-nya. Living room atau ruang tamu. Nah, ya di living room-nya ini bisa dilihat ini ceilingnya tingginya 6 meter. Kalau Ceilingnya sangat tinggi ya. Ya, kalau sebelumnya di Matana 4,3, ini 6 meter. Jadi kita ceiling yang tinggi itu tetap kita pertahankan, malah kita tambah ya. Dan kelihatannya semakin luas dan semakin lux ya jadinya ya. Ya, dan pastinya untuk bisa dilihat ya dari segi pencahayaan, segi sirkulasi udara, ini jadi lebih enak pastinya ya, jadi nggak ngep. Nah, terus ini bisa dilihat ruang keluarganya juga cukup. Dan ini kita space ya. dapat dua sisi Kebetulan ini untuk rumahnya jendela. hook, Yang ya. pas di hook ya. Pas di hook. Oke, Jadi oke. maksudnya dari depan sisi bisa lihat taman samping, di belakang ada taman lagi. taman lagi. Nah, di depan sini nanti akan ada ruang makan dan dapur seperti Oke. biasa ya. Nah, bisa coba dilihat. mungkin selain di dapur, di lantai satu ini ada apa aja nih Bu Bella? Nah, ya ini bisa dilihat, ini ada meja makan, ini ada dapur ya, ini ada tempat cuci. Lalu di seberang situ di balik tembok akan ada satu kamar tidur. Satu kamar tidur. Ya, satu kamar tidur. Jadi kalau misalnya ada orang tua atau ada sanak saudara yang datang, itu bisa tinggal di sana. Dan tentunya juga kita lengkapi dengan kamar mandi. Dengan kamar mandi, ya. Kamar mandinya di sini bukan modern tapi kamar mandi basah ya, bisa kita bilang. Itu ada showernya, bisa buat mandi, terus toilet dan tentunya tempat cuci tangan. Untuk cuci wastafel, tangan, ya. wastafelnya ada di depan. Jadi- Lalu ini ada pintu lagi, pintu apa nih Bu? Nah, ini pintu menuju ke area garasi dan service area. Dan Jadi service area. di rumah ini rumahnya adalah tanahnya 14 kali 14, tapi untuk ukuran rumahnya sendiri ini adalah ukuran rumahnya 10 kali 14. Oke. Nah, di mana di samping itu ada carport bisa 2 dan garasi dalam 1 Pak. Oke. Dan di belakangnya itu ada kamar ART dan ART dan juga untuk servis kali ya, untuk iya. servisnya dia di situ. Oke. Nah, untuk kalau toilet itu ya pastinya kita pakai Toto dan setara lah. Dan Pak. setara lah ya. Ekvivalen. Oke. Nah, untuk dari aksesoris atau lantai ya, dari ini? Lantai yang kita gunakan tetap masih menggunakan tipe homogeneous style. Oh, oke, lantai. Motifnya kurang lebih seperti ini ya. Ya. Kalau yang mungkin di Matana dulu motifnya lebih kelihatan kayak marmer ya Pak. Iya, betul. Ada guratan-guratannya. Ya. Ini lebih soft ya. Oke. Lalu untuk kamar kita juga menggunakan laminated wood, cuma warnanya coklat. Kalau di Matana kemarin abu-abu, di sini warnanya coklat. Oke. Kita sekarang lihat di lantai 2 bisa? Iya, boleh. Yuk, mari kita naik ya. Oke Pak, saat ini Oke. kita sekarang lagi naik nih ke lantai 2. Ini lantai 2 ya? Ya, di lantai 2 ini, nah tepatnya di sini nih, ini ada Ini ruang tamu nih. ruang keluarga. Ah, Pak. sorry, ruang keluarga Ruang nih keluarga buat di lantai santai 2. ya. Jadi Oke. bisa dibawa kalau misalnya ada tamu, misalnya orang tuanya mungkin lagi ada terima tamu, anak-anak. Jadi anak-anak tetap bisa, bisa di nonton atas TV di sini, nonton sini. TV atau bisa ruang bermain Ya, game lah ya ruang mungkin bermain ya. game ya.
ya kan, jadi orang tuanya juga gampang lihat. Nah di lantai 2 ini kamarnya cuma memang ada satu. Kamar satu. Yaitu kamar master, Pak. Kamar masternya ada Kamar di sini. Utama, kamar gitu. utama, oke. Nah di kamar utama itu juga nanti bisa dilihat kamar mandinya, kamar mandi dalam. Dimana di dalamnya itu kamar mandinya sudah dilengkapi dengan bathtub. Dengan bathtub, oke. Nah terus selain itu kita juga memikirkan estetika kamarnya. Jadi kita buatkan satu ruangan. Ada satu ruangan khusus ya? Ya, satu ruangan khusus itu fungsinya untuk wardrobe, Pak. Kamarnya pun jadinya spacious gitu. Jadi lebih besar karena fungsinya betul-betul kamar saja tanpa ada ya, tanpa ada pakaian. lemari ya. Jadi benar-benar lega, masih bisa taruh meja kerja lagi satu atau meja rias. Nah, ini saya lihat di sebelah sini masih ada ruangan nih, Bu. Ya, Ini ruangan apa nih? karena sekarang sepertinya work from home itu sebagai satu tren ya. Nah, rumah ini sebenarnya udah didesain dari sebelum ada pandemi nih. Sebelum pandemi ya? Iya, jadi rumah ini memang kita lengkapi dengan satu ruangan. Ini sebenarnya study room. Study room. Iya, study room. Jadi bisa dipakai untuk si pemilik rumah. Kan sekarang tren ya Pak untuk kerja di dalam di rumah. Kita perlu ruangan yang memang khusus atau yang agak tenang, misalnya untuk meeting atau anak-anak untuk homeschooling. Ditambah lagi kalau tadi di ruang samping keluarga, ini di depan ada satu balkon kecil. Ada balkoni ya? Ya, ada balkoni kecil ini. Ya fungsinya mungkin kalau untuk duduk santai sore-sore sambil ngopi ya. Sambil Bang. ngopi lagi, Sambil betul. ngopi, sambil baca koran. Kalau kita mungkin sekarang bacanya mungkin di apps ya, Detik atau Kompas. Nah duduk di sini Atau pakai sore-sore. tab ya? Ya enak banget nih Pak di sini. Sambil ngopi-ngopi sore, bisa ngeliat tetangga jalan-jalan gitu. Oke, berarti ini lantai 2 seperti ini semuanya. Ya, seperti ini. Lalu kita akan naik ke lantai 3. Ya, di atas nanti kita akan lihat 2 kamar anak. Itu 2 kamar anak khusus ya? Kamar anak Oke, khusus. kita Yuk, bisa lihat langsung. Kita ke atas. Ayo mari. Nah, Pak, ini sekarang kita di lantai 3. Kita menuju lantai 3, ruang kamar anak-anak ya? Ya, bisa dilihat. Ini mungkin pertama kelihatan dulu nih Pak, sebelah kanan ini adalah ruang biasanya dipakai untuk taruh mesin AC, water pump, water tank, atau bisa dipakai jadi buat mudah dikontrol dari sini, nggak perlu naik-naik tangga-tangga di luar. Jadi kalau ya? kita panggil teknisi untuk bersihin semuanya AC, tersentralisasi di sini. Nggak usah naik-naik, takut yang namanya nyebabin misalnya nginjak genteng jadi bikin bocor atau apa, begini kan lebih gampang. Nah terus di belakang saya ini ada toilet. Nah toilet ini memang terpisah dari kamar anak yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri ya? Nah ini toiletnya sudah seperti ini ya, bisa dilihat menggunakan apa namanya dinding HT seperti ini, lalu lantainya juga seperti ini, dan kita menggunakan Toto. Semuanya Toto ya? Semuanya Toto. Nah lalu di sebelah kiri itu ada satu kamar. Kamarnya mungkin konsepnya lebih untuk anak cowok ya, remaja. Cowok ya, oke. Bisa dilihat itu ruangannya juga cukup besar. Lalu ada satu pintu di depan itu, ruangan itu, pintu itu menuju balkon luar Pak. Ke balkon. Ya, jadi itu ada balkon yang cukup besar. Ya biasanya mungkin anak cowok lebih sering nongkrong ya, duduk-duduk di sana. Nah di sebelahnya itu ada satu kamar anak lagi, tipenya modelnya ensuite, ada kamar mandi dalam yang besarnya kurang lebih sama. Biasanya buat anak perempuan nih, kalau kamar mandinya ensuite ya. Nah ini memang didesainnya buat anak perempuan, gitu. Dengan bisa dilihat konsep kamarnya seperti itu, banyak boneka, pastinya ini buat anak cewek. Gitu, ini desainnya bagus banget ya. Ya, jadi interiornya. Kamar yang kita desain ini memang semuanya cukup besar, cukup spacious untuk tempat tidur dan lemari pastinya. Oke, nah desain ini kan sangat bagus banget ya. Berarti desain ini juga bisa buat inspirasi buat kita yang membeli rumah ini. Betul. Bisa mendesain atau melihat seperti ini ya. Iya. Oke, baik. Nah rumah ini juga kebetulan didesain oleh salah satu interior desain yang paling mahal di Jakarta, Pak Alex Bayu. Alex Bayu yang udah terkenal. Ya pastinya. Sudah jadi pastinya. desainnya pasti nggak main-main gitu. Nah teman-teman, tadi kita sudah melihat atau mereview rumah dari Maninjau yang ada di Asia ini. Nah berikutnya Bu Bella, apalagi nih dari sekeliling dari sini? Sebelumnya kan kalau fasilitas dari perumahan ini sudah ada. Ya. Teman-teman bisa melihat di video-video sebelumnya ya. Ya betul. Nah tapi di sini kan katanya ada sports club atau khusus Maninjau. Nah, silakan. Kalau kemarin Matana itu kan clubhouse-nya gabungnya sama Semayang. Iya, gabung sama yang Semayang. Nah, kalau Maninjau ini dia punya clubhouse sendiri yang pasti ukurannya lebih besar dibandingkan Matana.
Nah, perbedaannya apa? Mungkin kalau di Matana itu tidak ada lapangan khusus ya, lapangan serbaguna. Di klaster meninjau ini kita ada lapangan khusus ya, maksudnya yang bisa buat tenis, buat basket, atau buat sepak bola. Khusus di klasternya ini sendiri. Dan yang lebih hebatnya lagi untuk masuk ke fasilitas meninjau ini, kalau dulu mungkin biasanya pakainya access card untuk masuk ya. Yeah. Nah, kalau di meninjau ini nanti kita pakai face recognition. Jadi nggak biometric face detector ya. Oke, recognition ya. Semua orang bisa masuk, benar-benar hanya penghuni saja yang sudah didaftarkan yang bisa masuk ke dalam clubhouse kita. Berarti kalau tamu pun maksudnya tidak semudah yang biasanya dia tinggal langsung masuk. Betul. Atau segala macam, karena ini memang harus menggunakan biometric face recognition. Betul. Jadi benar-benar keren juga ya teman-teman. Jadi benar-benar kalau misalnya kan pastinya kalau clubhouse itu banyak anak-anak ya, takut misalnya ada kejahatan-kejahatan apa, ini bisa dibilang sangat aman karena orang luar tidak bisa masuk. Jadi betul-betul double security sih sebenarnya. Dari lokasi atau lingkungan Asia sendiri sudah dijaga ketat, masuk ke klasternya juga dijaga lagi. Betul. Ditambah lagi kita punya triple gate security, ya kan, mulai dari pintu depan sudah ada penjagaan berlapis, masuk ke pintu gate juga untuk masuk ke dalam klaster itu kita pakai sensor plat, Pak. Jadi kalau bukan plat penghuni, plat penghuni dia nggak akan, gate-nya nggak akan kebuka. Jadi sangat aman. Lalu di dalam rumahnya sendiri seperti layaknya standar-standar rumah kita sudah kita lengkapi dengan CCTV. Ada CCTV ya. Dan pintunya sudah menggunakan dengan digital door lock ya. Jadi untuk keamanan sangat terjamin. Ditambah lagi ada CCTV di sekitaran kompleks rumah ini yang memang bisa mendeteksi gerak-gerik mencurigakan. Jadi kalau ada mungkin bukan warga gitu ya yang gerak-gerakannya mungkin kok ngamatin rumah ini terus, nanti dari security pusat langsung akan nyambung. Karena memang CCTV-nya itu langsung nyambung ke security pusat ya. Ditambah lagi dia bisa mendeteksi wajah-wajah yang memang istilahnya unrecognized yang tidak dikenal ya. Betul gitu. Jadi keamanan di sini pasti sangat fasilitasnya keren banget loh teman-teman ya. Terus kira-kira setelah ini ada apa lagi nih? Nah, pastinya kalau kita udah bahas ini, kita masih punya 2 rumah lagi nih, Pak. Ada 2 rumah. Nah, satu rumahnya Sultan Jakarta Timur ya, itu ada Toba Lake Villa yang view-nya menghadap danau langsung. Oke. Nah, ditambah lagi kita juga akan launching klaster baru, Pak, klaster Sentarum. Klaster Sentarum. Nah, mungkin di next video kita akan bahas klaster berikutnya. Oke, nah buat teman-teman pasti juga penasaran nih, kita akan review yang klaster Sentarum dulu atau kita mau lihat perumahannya Sultan Jakarta Timur ya. Iya. Mau yang mana silakan diisi di komentar di bawahnya ya tentunya ya. Betul. Oke, Bu Bella, kita sambil minum kopi dulu. Boleh. Kita buka. Kita belum cobain nih. Kita belum nyobain. Iya. Enak ya kopinya. Ini pakai es enak nih. Wah, benar banget nih. Pasti. Apalagi panas-panas gini ya. Oke. Kasih es batu. Wah, enak banget nih. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan dapat mensubscribe channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi lebih lanjut tentunya, dan juga untuk mendapatkan informasi seluruhnya mengenai Asia. Betul. Dan jangan lupa tetap untuk lebih detail dapat menghubungi rekan-rekan dari Rewai Cipete ataupun juga rekan-rekan marketing agent lainnya yang telah memberikan link ini kepada Anda semua. Dan juga tentunya terima kasih sekali sama Bu Bella yang sudah setia menemani kita dari 2 video sebelumnya dan akan ada video-video berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih buat teman-teman dan juga sahabat ngopi yang telah menonton video ini sampai selesai. Apabila masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi teman-teman yang telah memberikan link ini kepada Anda, atau dapat juga menghubungi marketing eksekutif dari Rewai Cipete, atau dapat juga direct message ke Instagram saya. Buat kalian yang baru hadir di sini, jangan lupa untuk di-subscribe agar selalu mendapatkan video-video terbaru.